Selamat sore untuk kalian yang lagi dengerin siaran gua kali ini. Hari ini tanggal 3 April 2021, tepatnya jam 17.49. Gua kali ini mau bawain topik tentang misteri orang yang sering nanya kapan. Agak lucu sih sebenarnya. Kita sharing-sharing di sini ya. Dari berbagai cerita yang udah masuk ke kuping gue gitu, dari beberapa orang yang cerita dari berbagai pengalaman gue pribadi sendiri. Kenapa sih orang tuh penasaran dengan hidup orang lain? Maksud gue itu kan gak ada manfaatnya ya. Ada manfaatnya jika memang orang yang bikin kita penasaran itu ternyata berdampak positif atau punya vibe positif sama diri kita, itu sih nggak apa-apa. Tapi ngapain kalau misalkan mau ngorek-ngorek hal yang nggak seharusnya kita tahu, kita korek-korek terus kita seberluaskan tuh gitu kan, nggak ada manfaatnya ya. Terus untuk yang dengerin siaran gue kali ini, kalian pernah nggak sih teman kalian lah atau keluarga kalian atau kalian sendiri pernah ada di zona nggak nyaman ketika ditanya kapan ini konteksnya apapun, kayak misal ditanya kapan nikah, kapan punya pacar, kapan punya anak, kapan wisuda, apalagi ya banyak lah pokoknya yang jelas-jelas dia tahu kita tuh lagi nggak ada atau belum nyampe di tingkat apa ya gue ngomongnya ya, di level kita mendapatkan hal itu gitu. Contoh deh, orang kita datang ke kondangan terus ditanya sama teman kita, si itu udah nikah no, lu kapan gitu. Ya kita juga kalau misalkan udah ada jodohnya juga segera dan ada rezekinya tentunya ya kan, karena nikah tuh nggak cuma modal niat mau nikah aja. Kalau kita nggak ada rezekinya ya belum ada ya kan, harus diusahakan dulu untuk ada rezekinya gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang hidupnya memang cuek, masa bodoh sama omongan-omongan tetangga, omongan-omongan orang lain di luar sana tuh akan biasa aja, akan ngerasa oh ya udahlah, orang itu cuma nanya kapan ya gue jawab seadanya aja. Tapi ada beberapa orang juga yang tipenya melankolis gitu, apa-apa nangis, dikit-dikit baper, dikit-dikit marah gitu kan. Nggak bisa kalau misalkan dia ditanya kapan wisuda, padahal udah bertahun-tahun kuliah nggak wisuda, terus kalian nanya kayak gitu kan, kayak agak nusuk ya dalam hati. Padahal si orang itu sudah melakukan apapun itu sebaik mungkin buat bisa jadi wisuda, cuma belum waktunya aja dan belum rezekinya, dan mungkin dia harus berusaha lebih keras buat bisa wisuda cepet gitu. Sama halnya ketika orang ditanya kapan nikah, padahal ya emang belum waktunya aja, belum Tuhan kasih buat nikah tahun ini atau tahun besok, belum rezekinya, belum jodohnya. Gimana sih, kan jodoh kan udah ada yang ngatur ya, tapi masih ada orang buat tanya kapan nikah, padahal dia tahu kita aja kita udah punya duit aja belum. Yang lebih miris adalah ditanya kapan punya anak. Gue nggak ngerti deh sama orang-orang, kapan punya anak? Ya kan punya anak, kan anak nggak dibikin dari terigu ya. Kalau misalnya dia nanya kapan punya anak, besok pagi deh gue bikin adonannya dulu gitu kan, enak ya kalau anak bisa dibikin dari terigu. Tapi ini jelas-jelas anak itu titipan Tuhan, dan orang-orang tersebut dengan teganya nanya kapan punya anak. Ini pengalaman gue pribadi sih, maksud gue aja yang nikah belum ada setahun, masih ada beberapa bulan untuk genap menjadi setahun, itu agak gemes ya. Gue lebih ke greget ya ngapain ditanya kapan, toh kita juga kalau udah dikasih mah pasti punya anak ya kan. Sedangkan klaim dari masyarakat itu, kalau mereka setelah nikah belum punya anak berarti si istrinya mandul, atau enggak si suaminya mandul, atau dua-duanya mandul. Padahal mah memang rezekinya belum ada aja.
rezekinya belum dikasih untuk punya anak segera gitu. Kalian mikir nggak sih pertanyaan kapan itu kalian lontarkan pada orang-orang yang baperan, orang-orang yang melankolis, itu pasti bikin moodnya, bahkan bikin mereka menjadi merasa insecure gitu, bikin mereka menjadi down berat, bikin mereka menjadi stres banget, pakai banget karena lontaran pertanyaan kapan dari kalian itu. Pernah gak sih kalian mikirin 2 kali, 1000 kali, berkali-kali untuk nanya, pantas gak ya gue nanya kapan ke dia? Padahal kita tuh udah tahu jawabannya sendiri, oh mungkin emang belum rezekinya, kayak gitu. Apalagi kata kapan kalian itu kalian lontarkan pada orang-orang yang sudah bertahun-tahun berusaha, mungkin wisuda tapi nggak bisa wisuda, bertahun-tahun nyari jodoh tapi nggak ketemu-temu, bertahun-tahun berusaha untuk punya anak ikut promil bla 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 tapi masih belum dikasih. Itu pasti amat sangat menyakitkan, ya dong. Apa kalian tega? Dan yang gue heranin, pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh sering dilontarin sama sesama wanita ya. Maksud gue, harusnya sesama wanita bisa saling mengerti, saling memahami satu sama lain, tapi bukan malah saling menjatuhkan. Ya nggak sih? Maksud, ya laki mana ada sih yang penasaran sama kehidupan orang gitu? Yang nggak semua, tapi ya mayoritas gitulah. Ngapain nanya kapan? Padahal dia tahu bahwa memang belum rezekinya ada di situ. Dan gue heran sama mindset orang-orang yang umur segini tuh harusnya punya ini, umur segini tuh harusnya wisuda, umur segini tuh harusnya punya mobil, umur segini harusnya punya rumah, umur segini harusnya udah nikah tuh, abis nikah harusnya langsung punya anak langsung gini-gini bla 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 bla. Ya ampun guys, orang tuh punya standarnya sendiri, orang punya rezekinya masing-masing, orang tuh punya target pencapaian yang berbeda-beda gitu. Ada orang yang gue nggak usah kuliah deh, gue mau langsung nikah aja terus punya anak terus ngurus anak di rumah. Ada juga yang enggak, gue harus berpendidikan tinggi, ntar aja deh nikah, ntar dulu gue S1 S2 dulu gitu. Ada juga yang ya udah deh gue nikah dulu nggak apa-apa, tapi untuk punya anak dikip dulu deh, nanti kapan-kapan kalau memang kita sudah sehat secara finansial dan mental gitu, sudah siap maksudnya. Dan menurut mindset gue gitu, kan tujuan orang beda-beda ya. Menurut gue sendiri tujuan nikah itu nggak cuma reproduksi kok. Mungkin memang mempunyai keturunan itu adalah salah satu goals dalam pernikahan. Pernikahan itu kan ibadah ya, apalagi kita punya keturunan, mendidik anak, sebenarnya itu kan pahala, jadi pahala gitu. Tapi kan bukan satu-satunya gitu, satu-satunya, pokoknya satu nih, kalau ini gak berhasil udah semuanya berantakan, nggak gitu. Satu-satunya goals, pokoknya goals punya anak gue segini, anak gue segini, semuanya kan yang ngasih Tuhan. Kalau mau gampang, kalau anak bisa dibikin, ya gue bikin dari adonan aci kali, biar gemai kan nanti kalau udah gede ya. Gue mau sharing aja sih, bagi lo yang nggak setuju sama opini gue ya nggak masalah, tapi bagi yang ngerasa sefrekuensi, lu bisa siaran gue kali ini buat nyemangatin orang-orang yang lagi down, yang lagi stres di luar sana atas pertanyaan kapan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.